Selamat sore semua. Di sini saya Marvel akan mempresentasikan mengenai gas dan uap toksik. Yang pertama ini ada latar belakang. Keracunan karena menghirup gas beracun atau sesak nafas akibat menghirup bahan non-toksik tidak jarang terjadi. Di Inggris dan Wales tahun 1985, 145 kematian karena kecelakaan tercatat dalam kelompok gas dan uap. Di tahun yang sama, 1365 kematian akibat keracunan karbon monoksida tercatat. Lalu selanjutnya kegunaan gas. Gas digunakan secara luas dalam kalangan masyarakat. Yang pertama biasanya untuk reagen kimia. Lalu industri elektronik seperti penggunaan gas yang sangat beracun yaitu silikon dan gallium arsenid. Lalu penggunaan gudang senjata misalnya fosfin, buran, silan, dan lain-lain. Selanjutnya karakteristik gas dan uap. Gas adalah keadaan di mana molekul dapat bergerak bebas. Molekul gas mudah bercampur satu dengan yang lainnya. Sedangkan uap adalah gas di bawah suhu kritisnya, di mana dapat mencair dengan peningkatan tekanan. Tekanan uap berhubungan langsung dengan volatilitasnya. Tekanan uap meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Selanjutnya klasifikasi gas dan uap toksik. Untuk tujuan klinis, lebih mudah mengklasifikasikan gas dan uap ke dalam kelompok besar yang menghasilkan efek akut atau kronis. Kelompok tersebut dapat dibagi lagi menjadi yang secara lokal non-iritan dan iritan, sampai tingkat ringan atau berat dengan akut atau delayed response, dan yang memiliki aksi sistemik. Lalu selanjutnya di sini ada contoh klasifikasi gas dan uap. Yang pertama, kolaps akut dengan sedikit iritasi lokal. Penyebab paling umum adalah exposure berikut ini. Yang pertama itu uap pelarut metil kloroform, trikloroetilen, dan diklorometan. Yang kedua, liquid petroleum gas. Yang ketiga, hidrokarbon berfluorinasi. Yang keempat, karbon dioksida. Yang kelima, gas alam metana. Yang keenam, gas inert seperti argon, nitrogen, helium, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, karbon monoksida. Yang kedelapan ada cyanida. Lalu B, kolaps akut dengan berbagai tingkat iritasi. Yang pertama ini arsen, sangat toksik dan memiliki tingkat iritasi sedang. Yang kedua, hidrogen sulfida. Gas H2S tidak berwarna dan memiliki bau seperti telur busuk. Gasnya sangat kuat dan beracun. Konsentrasinya rendah dan dapat mengiritasi. Yang ketiga, metil merkaptan. Toksisitasnya mirip dengan H2S. Edema paru-paru dapat terjadi dengan cepat apabila terpapar gas ini. Yang keempat, nikel karbonil. Gas ini sangat beracun. Konsentrasi 30 ppm dapat berakibat fatal dalam waktu setengah jam. Pneumonitis intens dengan dispnea, demam, leukositosis, sakit kepala bagian depan, dan sesak pada dada merupakan gejala yang umum terjadi. Postgen. Paparan yang tinggi menyebabkan gejala lakrimatori dan gangguan pernapasan. Paparan kecil dapat menyebabkan edema paru tertunda. Sisanya paparan tertinggi mungkin dapat bersifat parah dan permanen. Selanjutnya nitrogen dioksida. Lalu ada yang ketujuh, hidrofluorik. Paparan HF atau hidrofluorik dapat menyebabkan nyeri hebat dan memberikan efek sistemik yang mendalam pada kulit karena penetrasi ion F yang diserap oleh kalsium dan magnesium di jaringan. Yang kedelapan, metil bromid. Paparan yang tinggi akan menyebabkan kolaps mendadak. Konsentrasi yang lebih rendah menyebabkan iritasi bronkus dan terkadang edema paru. Kejang, kelumpuhan perifer, dan gagal ginjal tercatat pernah terjadi. Yang kesembilan ini ada ozon. Gas ini cukup mengiritasi, dapat menyebabkan edema paru. Pemulihannya sangat lambat, namun biasanya dapat selesai. Yang ke-10 ada etil koksid. Paparan kronik yang pernah terjadi berkaitan dengan leukemia. C2H4O dianggap sebagai karsinogenik. Yang ke-11 ada sulfur fluorid.
Gas ini sangat mengiritasi dan dapat menimbulkan gejala pada paru-paru. Lalu poin selanjutnya, kematian yang cepat. Dalam konsentrasi yang tinggi, banyak gas yang disebutkan dapat menyebabkan kematian mendadak. Contohnya yaitu Jerman, hexafluoroacetone, yang ketiga fosfin, yang keempat silen. Poin selanjutnya, korosif dan sangat iritan. Semua asam organik kuat bersifat korosif, termasuk HCl, HF, HBr, dan HI. HBr dan HI lebih merusak daripada HCl. HI lebih korosif daripada asam yang lain. Mata, kulit, dan kerusakan paru-paru bisa saja terjadi setelah pajanan. Lalu, pada poin selanjutnya ada gangguan kronis akibat pajanan pada beberapa gas dan uap. Fibrosis hati dan kanker. Pada penyakit hepatitis, dapat disebabkan oleh senyawa kimia trinitrotoluren, trinitrotopenol, etilen diklorid, asetilen tetraklorid, 1,1-2,2 tetrabrometan, dan pentakloroetan. Lalu pada penyakit kelainan darah, benzen dapat disebabkan oleh benzen, nitro, dan senyawa amino dari benzen dan homolognya. Lalu trinitrotoluen, trinitrobenzen, trinitropenol, dan nitrous oxide. Pada penyakit gejala cerebral, cat dan paparan solvent, dan karbon monoksida. Lalu penyakit neuropatins dapat disebabkan oleh senyawa kimia nitrous oxide, N-heksan, methyl keton. Pada penyakit konjungtivitas kronis dapat disebabkan oleh senyawa kimia hidrogen sulfida. Pada penyakit bronkitis kronis dapat disebabkan oleh sulfur dioksida. Lalu selanjutnya ada kelainan darah. Yang pertama, benzen. Menghirup uap benzen dengan volume tinggi dapat menyebabkan dada sesak dan kolaps. Yang kedua, nitro dan senyawa amino dari benzen dan homolognya. Semua senyawa volatil ini dapat menyebabkan sulfae hemoglobin anemia atau metae hemoglobin anemia. Yang ketiga, nitrous oxide dapat menyebabkan megaloblastic marrow dan akhirnya dapat menjadi megaloblastic anemia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan dipersilakan.